Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss Lina ingin sharing tentang pelajaran yang Miss Lina dapat dari novel yang berjudul Terusir karya Buya Hamka. Kalau kalian sudah menonton film Buya Hamka, mungkin kalian akan merasa lebih kenal ya dengan sosok Buya Hamka yang merupakan seorang ustadz yang juga telah menghasilkan selain buku-buku Islam juga novel ya. Nah yang Miss Lina suka dari buku ini ceritanya itu menarik dan juga seperti Miss Lina seperti belajar agama Islam tapi tidak merasa digurui ya. Misalkan oke ini spoiler ya bagi yang belum pernah baca. Kalau nggak suka spoiler mungkin di skip atau tutup kuping. Tapi karena kalau nggak diceritain nanti nggak nyambung ya. Jadi ceritanya di toko ini ada seorang wanita namanya Maria dan ada keluarga dari pihak suaminya yang kurang suka kepada dia dan seperti men-setting supaya ada laki-laki masuk ke kamar dia. Dan saat itu suaminya pulang dan suaminya berpikir kalau Maria ini selingkuh. Nah kemudian Maria jadi keluar dari rumah meninggalkan anaknya sampai dia sempat bekerja dengan orang Belanda, tapi kemudian majikannya itu harus kembali ke Eropa dan Maria kemana-mana sulit mendapatkan pekerjaan sampai akhirnya dia mau tidak mau dia jadi masuk ke lembah pelacuran seperti itu. Dan dia sempat menikah. Yang kedua malah laki-laki itu menguras harta tabungannya dari hasil dia kerja dengan orang Belanda itu. Dan di buku ini diceritakan tentang satu-satunya alasan yang mana Maria ingin melanjutkan hidupnya yaitu dengan mengingat anaknya ya, karena anaknya sekolah di sekolah hukum dan akhirnya membuka kantor hukum ya seperti pengacara, dan itu yang membuat Maria terus bersemangat melanjutkan hidup. Nah di bagian yang Misina dapatkan pelajaran adalah jadi Maria ini kan terpaksa ya masuk ke lembah pelacuran dan untuk supaya dia menghilangkan penyesalannya itu dia minum minuman keras supaya istilahnya dia lupa lah gitu akan dosanya. Kemudian anaknya Maria ini kan dia punya musuh ya. Anaknya ini namanya Sofyan ya, Sofyan. Nah Sofyan ini punya musuh namanya Wirya. Nah Wirya ini ingin melakukan segala cara untuk menjatuhkan Sofyan karena tunangan Sofyan itu sudah menolak Wirya ya. Nah sampai ada adegan Wirya bertemu dengan Maria di tempat pelacuran ya, dan mereka ngobrol sampai akhirnya Maria menguak rahasia kalau dia ibunya Sofyan, dan Wirya dia mengancam akan membeberkan rahasia itu untuk merusak karir Sofyan. Nah kemudian
Maria akhirnya membunuh Wirya untuk melindungi anaknya tersebut. Nah, dari cerita tersebut yang Misina pelajari gitu dan coba benamkan ke dalam diri, dan yang sempat Misina juga dengar ya di pengajian, yaitu kalau misalnya diri ini berbuat dosa gitu ya, kadang itu seperti menggulung gitu ke dosa yang lainnya gitu. Misalkan sosok Maria ini, misalkan dari kisahnya, aku tuh bisa belajar kalau misalkan beliau melakukan dosa ya, kemudian beliau minum minuman keras. Nah, kemudian dia melakukan pembunuhan seperti itu. Jadi dari satu perbuatan dosa ke dosa lainnya. Dan yang di pengajian Misina juga disampaikan hal demikian juga sama, bila diri ini mendapat pencerahan, maka itu juga akan seperti gulungan bola salju. Misalnya diri ini sedang mencoba bertafakur, merenung, yang ada Allahnya, mendapat pencerahan, terus nanti seperti menggulung seperti bola salju, lama-lama kesadaran itu makin tumbuh dan semakin besar kalau memang diri ini sedang berusaha mencari kebenaran tersebut. Sebenarnya di sini juga share tentang buku ini, juga ingin juga sharing sesuatu yang Misina juga ingin jadi reminder bagi Misina sendiri untuk tetap memegang teguh ya nilai-nilai ajaran agama Islamnya. Karena misalnya ada tayangan misalnya di film Indonesia, misalnya film yang per episode gitu, serial ya, atau juga misalkan di YouTube misalkan ada podcast yang mana mungkin ada selebriti yang mengakunya agama Islam, tapi misalkan di podcast itu minum wine misalnya. Itu untuk refleksi bagi Misina sendiri, no judgment, karena Misina juga tidak lepas dari dosa ya. Terus kemudian Misina scrolling komen di podcast itu, dan Misina tidak menemukan ada yang mengingatkan misalkan untuk tidak minum, karena kan ada ya, misalnya ada fans tertentu yang misalnya seolah menutup mata gitu karena sudah merasa idolanya sempurna, kayak kalau misalnya memberikan feedback gitu, nanti takutnya seperti dia yang akan kembali ke dia gitu ya. Tapi balik lagi, segala apa yang kita lihat, yang kita dengar itu semoga jadi pelajaran bagi diri ya. Nah, kadang misalnya juga lihat nih, misalnya di satu serial ya gitu, kenapa kayak banyak sekali di adegan itu ya, di serial itu adegan merokok atau adegan minum gitu ya. Dalam hati Messina kayaknya kalau tanpa merokok atau tanpa minum tuh sebenarnya bisa deh nih adegan film ini ya, kalau menurut Messina ya. Dan kadang Messina juga mikir, apa mungkin ada sponsornya gitu dari rokok itu atau dari alkohol itu. Tapi kembali lagi, semuanya itu menjadi pengingat untuk diri sendiri terutama. Dan misalnya juga mau sharing sesuatu ya, misal tentang untuk menghentikan kebiasaan tertentu ya. Nah, kalau misalnya kan ada kisah di zaman Nabi ya, misalkan ada seseorang dia meminta tips bagaimana caranya untuk mengurangi kebiasaan buruknya, dan saran Nabi adalah coba dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, kalau bagi Miss Lina itu yang sedang Miss Lina coba lakukan minggu ini itu seperti minum kopi gitu ya, karena akhir-akhir ini kadang um,
kayak misalnya karena suka ngerasa pusing gitu ya, dan takutnya itu karena juga kopi gitu ya. Jadi misalnya coba ngurangin, dan uh, sebenarnya ini juga metode yang dilakukan di pengajian, itu dengan mengganti keyakinan. Misalnya dari tadinya keyakinan kopi itu enak, minum kopi itu keren gitu, diganti keyakinan misalnya jadi kopi itu tidak sehat, atau kopi itu bisa menyebabkan misalnya pusing. Nah itu bagi misalnya pribadi ya, misal no offense untuk yang pecinta kopi ya. Dan uh, bisa beberapa hari untuk gak minum kopi ya. Namun sempet karena ada yang ngasih kopi, sempet minum lagi, tapi kemudian kayak kerasa kok jadi pusing ya minum itu ya gitu. Nah jadi um, doakan semoga tetap istiqomah ya, jadi bisa mengurangi. Dan juga nih misalnya lagi nyoba lagi, kalau yang ini nih misalnya tentang mengurangi makan roti dan gula ya. Jadi kayak hari ini misalnya menemukan ada reels ya, dan di reels itu disampaikan kalau usia mau mendekati 40 sebaiknya mengurangi makan roti dan gula ya, karena itu tidak sehat gitu. Jadi padahal misalnya suka banget roti gitu, jadi mau coba mengurangi kebiasaan itu dengan cara mengganti keyakinan misal itu nggak sehat buat tubuh gitu ya. Dan gula itu juga masih banget misalnya kayak seneng banget minum yang bergula, dan misalnya perlu cari dan perlu benamkan ke diri misalnya gula itu tidak sehat gitu. Oke, itu aja sharing misalnya hari ini. Dan sorry kalau matanya di sini sayap-sayap ngantuk karena uh, sebelum tidur emang pengen share itu, dan uh, share pelajaran yang misalnya dapat dari video ini, juga tentang sharing tentang komitmen ya, tentang niat, tentang kebiasaan yang kurang bagus apa yang berusaha untuk dikurangi. Nah kalau kamu sendiri apa kebiasaan yang kurang baik menurutmu yang ingin kamu kurangi? Bisa share di komen atau DM Mislina di Instagram @mislina.english. Thank you for listening. See you again in another video, inshallah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.